Lari Malam Misteri. Jadi di dalam Lari ini gue bakal menceritakan kisah-kisah horor yang gue dan orang-orang di sekitar gue alami sendiri. Si Rio itu ngelihat ke suatu titik di dalam rumah dan akhirnya gue terpaku ke tempat itu juga gitu, dan gue melihat sesuatu yang dia lihat juga, sosok gede itu. Kalau kita tahu sih namanya leak ya. Gue ngambil bola lah, cukup ngambil bola di sini. Nah di sini kan ada jendela belokan gitu kan. Gue ngeliat sesuatu di sini. Itu gue umur masih 2 SD lah, masih 2 SD. Di situ gue ngeliat ada anak seumuran gue, bener-bener anak seumuran gue, rambutnya ada poni. Ingat banget gue mukanya, rambut berponi, senyum. Oke, gue ngeliat kan, senyum, tapi telanjang, bukan telanjang doang sih, telanjang malah perutnya bolong, gila. Tapi Jadi lo bisa lihat organ dalamnya ya? Gue ngeliat organ dalam dan Wow, 12 tahun, lama banget. Bahasa Jepang lancar ya berarti ya? Ya, Ike Kimochi bisa. Ini juga gak perlu tinggal di Jepang, bisa. Yamet Kudasi. Ite juga ya. Ite. Pas gue balik dari, jadi kan ini pintu di sini ya. Oke. Gue posisi nggak jauh dari pintu mobil. Pas gue balik sini, itu tuh bener-bener apa ya? Lu tahu kayak Ju-on yang anak kecil? Ya, yang di tangga begini ya. Jadi anak kecil duduk aja gitu, terus ngeliatin gua, mukanya putih banget, terus nggak senyum nggak apa, datar mukanya, terus ngeliatin gua sepersekian detik langsung jiwa-jiwa masyarakatnya banyak yang apa ya, nggak sehat. Nah terus banyak orang bunuh diri. Kebanyakan di Jepang tuh ada, jadi dulu tahun 60-an gitu ada buku 10 cara bunuh diri yang nggak menyakitkan gitu. Sekitar 6 bulan beredar, dan gitu dia di apa, nggak boleh diedarkan. Pintu ketutup, ada gantungan baju di situ. Gantungan baju gua, pokoknya ada baju lah di situ. Udah gua lanjut lagi tidur merem. Terus gua melek, berdiri di atas kasur gua. Dia diri ngeliatin gua begini. Sosok apa ini? Jadi cewek. Setinggi gua, lu tau tinggi gua kan? Iya, gini. Iya. Oke, terus Daster gitu? Daster hijau. Gua apal banget tuh mukanya. Oh, kalau ini ada wajahnya ya berarti ya? Cakep. Sama yang Rukia itu, dia di ibaratnya jadi begini, gue ustadznya, ini juga ustadz juga. Oke. Nah, Oke. Iya. Nah, dua-duanya ini teman dari orang tua, Oke. gitu kan, teman dari orang tua. Akhirnya si Kuntinya itu dimasukin ke tubuh lo misalkan. Jadi mediasinya Iya, gitu ya? gitu. Oh, jadi yang ngikutin lo ini bentuknya kuntilanak? Kuntilanak, betul. Jadi selama gue bonceng itu, Nebeng, Pak. ternyata gue bonceng kuntilanak gitu. Gila, yang makanya lo ngerasa pundak lo berat. Pundak gue gitu. berat sebelah kanan. Oh. Dia ngomong, dia bilang kasihan dia sendiri, dia bilang gitu. Baik, Pak, kuntilanak ya, Pak. Terus maksud kamu apa mau nemenin? Kamu dan si AA ini beda kehidupan. Beda alam ya? Betul. Beda kehidupan gitu. Terus dia bilang apa? Iya, tapi dianya ganteng. Masih bisa begitu loh, Pak. Gila, Pak. Dia menghilang, lo nggak ingat? ya deal. Ingat. Ya deal. Ingat. Jadi gue kayak rep-repan gitu, tapi gue melek mata gue. Iya, tapi badan nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong gitu. Tapi gue 60% sadar sih, 60% sadar gitu. Jadi pas gue melek ada bener-bener di atas gue, ketawa. Bentuknya apa? Bentuknya, aduh lupa gue, pokoknya mulutnya
sampai sini gua. Lu fokusnya di mulutnya. Iya, gua fokusnya di mulutnya. Anjir. Itu gua mau teriak nggak bisa. Tuh pas gue ikutin ada memang si Fardi ada Oke. kru gua gitu Oke, bawah lagi bawa ke center. belakang. Pas dia ke belakang lewat ya udah dong, oh Fardi gitu. Gue pas nengok ke sini langsung tuh dari air laut kayak gitu. Apa bentuknya Kayak apa? bayangan putih. Oh gitu. Bayangan putih terus ada rambut lah gitu. Bayangan putih naik dari air laut masuk ke lorong kapal. Terus dia ke arah dapur ngikutin Fardi itu. Lorong dapur terus ngikutin gitu. Gue langsung lemes kan. Iyalah. Ini dia nih yang diceritain orang-orang gitu. Pulang, gue ketok-ketok pagar. Oke. Gue mikir, kok tumben pagar kosan itu digembok? Oke. Karena biasanya dia digembok jam 12 malam. Oke. Nah, tapi memungkinkan buat digembok kalau semua penghuni kosan udah pulang. Oke. Udah masuk. Jadi kayak Oke. emang udah gak ada yang pulang, digembok lah. Terus tiba-tiba gue ketok-ketok lagi. Nah, jadi yang ngejaga kosan gue itu dia suami istri dan Oke. punya anak 3. Oke. Ada anak yang paling kecil tuh mungkin umurnya sekitar 4 tahunan lah. Oke. Nah, terus pas gua ketok-ketok si penjaganya si bapaknya datang. Oke. Datang. Loh, kirain siapa kata si bapaknya gitu. Bukannya udah pulang kata dia gitu. Oh, jadi si bapaknya ini sempat ngeliat lu ada di kosan sebenarnya? Iya, udah ada yang pulang menyerupai gua. Oh, my God. Makanya kenapa digembok semua itu kan? Iya. Makanya dan dia shock ngeliat lo lah. Dia Kirain shock ngeliat siapa? gua. Bukannya tadi udah pulang. Itu saya lihat si dokter tersebut masih kerja gitulah, tapi menghadapnya ke ruang tempat tidur pasien Oke. gitu. Jadi tirai, terus dokter tersebut baru meja tempat tidur si pasien, Oke. menghadapnya ke tempat tidur pasien, Oke. membelakangi saya. Saya mau minta rekapan rujukan dong buat laporan ke ini nih, ke TU. Saya bilang tata usaha gitu kan. Terus ada sebentar, dia jawab ada sebentar gitu. Oke, ada. Nah, nggak lama dia kayak ngasih map gitulah, map kayak berkas gitu. Ngadepnya gini bang, ngasih ke belakang, pakai tangan kirinya. Oh, nggak nengok sama Nggak nengok, sekali. nggak nengok. Oke. Terus saya kaget kan, udah ada dok, udah siap, saya bilang gitu. Dia diam aja, diam aja. Terus ya udah, karena saya mau nganter swab juga kan, nggak gitu ngobrol banyak saat Iya. itu gitu. Saya ambil berkasnya, udah makasih ya dok ya, udah saya tutup pintunya. Saya naik ke lantai 4. Setelah saya cek, itu berkas kematian selama 1 tahun di puskesmas. Padahal yang dibutuhkan adalah Yang dibutuhkan- berkas rujukan, Iya. tapi yang malah diberikan berkas kematian Iya. selama 1 tahun. Iya, berkas ya surat kematian warga lah selama 1 tahun ke belakang. Dok, ini berkas apaan yang dikasih gitu? Dia bingung, berkas merinding. Gue juga makanya. Berkas apaan, Bay? Ya tadi kan gue ke ruangan gitu. Ini berkas rujukan COVID, udah diminta sama TU, dia bilang gitu. Mau akhir tahun nih. Gue udah balik dari 4:30. Tadi kayak gitu. Jadi yang lo temuin itu bukan dokter Iya. itu. Kakak gue cewek, namanya Meli. Nah si Meli ini waktu dia masih SMA. Jadi awalnya dia sakit kayak demam, mukanya tiba-tiba agak membengkak, kita kira gondongan dong. Masih blau kali ya. Yodium, Mbak. Oh, Garam beriodium, Mbak. Oh gitu ya, bukan blau ya, Mbak? Bukan, Mbak. Nah, habis tiduran dia pules, terus dia melek dengan melotot, kita kaget dong. Iya, iya. Terus dia teriak, tapi yang keluar bukan suara dia. Dia cewek anak SMA, teriak suara cowok kakek-kakek parubaya. Dengan struktur muka yang udah berubah dan ini bukan dia banget gitu. Ini gue tahu muka dia kan. Iya, iya, Ini bukan iya. muka dia banget dan bukan suara dia juga pas Iya. dia teriak. Iya. Jadi memang penghuni rumah itu nempel di Sosoknya kakak emang lo. kakek-kakek, tapi dia ekstrim banget, bisa sampai ngeluarin suaranya dia lewat badan kakak gua dan kayak sedikit munculin mukanya lewat muka kakak gua. Iya, iya, yang Akhirnya mukanya berubah itu ya. berubah. Akhirnya ditarik, kakek-kakek itu ditarik, dibuang, dan si ustadz itu akhirnya memutuskan untuk oke deh, gue nginep di rumah ini malam ini. Nah dia tuh lagi kayak apa ya bahasa kalau di Islam ruqyah, baca-bacain. Oke. Posisi itu gue sadar, gue apa gini, lo ngapain bacain gue ayat kursi? Gue sadar yang dibaca surat ayat kursi kan. Ini gue nggak tahu antara mimpi atau bukan ya. Iya. Jadi dari luar jendela kan, tadi gue bilang kan tidur dekat jendela kan. Dari luar jendela ada makhluk gitu, sosok hitam ya.
hitam, ada badannya lengkap gitu, tapi seingat gue tuh nggak pakai baju, hitam aja polos gitu. Tapi jalannya itu merangkak, gitu. Tapi cepet, gitu kan, cepet. Ukurannya kayak manusia normal. Ukurannya misalnya segue, tapi warnanya hitam dan dia nggak berjalan, dia itu benar-benar merangkak gitu, cepet gitu ya. Berbulu? Enggak, ya licin hitam gitu ya. Jadi kayak kulit manusia tapi hitam. Iya, hitam aja udah hitam legam gitu kan. Nah, dia berhenti di sana, tatap-tatapan sama kita bertiga. Kita posisi bertiga. Kita di atas tempat tidur. Pas begitu ngelihat, lo pas eye contact gak? Itu apaan enggak? Iya, kita terpukau aja. Kita masing-masing terpukau dulu sama dia. Kita terpukau sama dia, bener-bener karena ini kejadian nggak kita expect terjadi kan. Jadi otak kita mencerna apa ini gitu kan. Diem-dieman bertiga di posisi kita lagi tatap-tatapan tersebut, dia menyeringai, tersenyum, bibirnya selebar kuping. Oh, lebar ya. Bibirnya selebar kuping. Wajahnya waktu itu bisa dikatakan dia mungkin wajahnya awalnya polos, tapi tiba-tiba ada bibir selebar polos itu. Tapi nggak ada seperti manusia biasa. Nggak ada, gue nggak tahu dia memang nggak ada mata, hidung dan lainnya atau gimana, karena rambutnya juga karena keriting dan kuncir tadi dia ada rambut-rambut ke depan gitu, dan posisinya itu maghrib jadi memang agak remang-remang kan kamar itu. Dia akhirnya tersenyum selebar itu sampai kuping dan dia berteriak. Gitu. Jackson ya. Dia teriak seperti itu, kita udah bener-bener takut, dia matiin lampu. Jadi ada di samping pintu itu, di samping pintu itu ada saklar. Bang, gue breeding banget, bentar bang. Waktu itu pas ke pantai, namanya Pantai Terbaya di Kota Agung. Namanya Kota Agung, itu ibu kota Kabupaten Tanggamus. Itu bertujuh ada gua, Vincent, Joshua, ada Tora, ada Steffi hitam, prediksi. Jadi prediksi gitu. Tiba-tiba pas lagi masang patok, lo ke arah yang gelap, yang gelap gitu. Tiba-tiba gua ngeliat kayak dari ini samar-samar kaki bang. Gua pirit gitu kan, gua liatin ke atas, kakinya nggak bisa habis. Kaki terus tuh? Kaki terus sampai atas. Kaki terus tuh. Meskipun belah sono tuh agak lumayan jauh, sekitar 50 meteran itu ada pantai, bibir pantai itu. Pantai yang ada pasirnya, pasir gitu. Jalan bang, rombongan berkuda. Kayak... Tapi lu denger suara gak? Suara enggak. Visual doang. Visual doang. Jalan rombongan berkuda. Merinding gua. Sama lagi. Rombongan berkuda lewat, ngelintas. Dia ngelintas begini, ini posisi gue, dia ngelintas begini, itu jalan lurus aja udah, jalan lurus aja. Dan gue mikir kuda berarti kuda doang atau ada delman maksudnya? Iya kayak delman gitu bang. Kereta kencana ya? Kereta kencana gitu. Tapi ketika gue nutupin itu dari kaki sampai leher itu normal bang, kayak orang tiduran gitu, tengkurap. Cuman bagian kepalanya itu udah tinggal kulit sama rambutnya aja. Gue lihat almarhum itu persis bang sama kayak nenek-nenek yang subuh-subuh. Iya. Tadinya gue mungkin 70-80% nggak yakin gitu. Cuman ketika gue lihat foto lainnya itu gue yakin banget itu ibunya. Gue telepon langsung sih anaknya gitu kan, yang tadi WA. Pak ini apa namanya? Ibu, gue bilang gitu kan. Ibu tadi subuh percaya nggak percaya ibu datang ke puskesmas gitu untuk berobat. Ketemu saya, minta ngucapin makasih gitu, dan itu dia di apa namanya, diantar sama perempuan pakai kursi roda gitu. Terus Pak kayak gini kan fotonya, Bapak kasih apa namanya, dilihat di pojok itu lagi ngerangkul anak saya, coba lihat kayak itu bukan Pak orangnya, kata dia. Itu gue lihat sosoknya sama persis bang, kayak yang bawa ibu itu untuk berobat subuh-subuh. Terus gue tanya, ini kemana Pak, apa namanya, si perempuan ini gitu? Itu adik saya yang paling bontot itu, ada gak Pak anaknya gitu? Dia bilang adik saya yang paling bontot sudah meninggal, nggak lama setelah ibu saya kecelakaan. Minum sama Vincent, buka minum, terus kayak Cen bener-bener ya Cen, iya. Terus lagi minum begini, kelar minum, Uli kan jalan nih, ini pohon, dia ngelewatin pohon. Pas habis ngelewatin pohon, dia jadi kuntilanak yang gue lihat. Vincent, gue tegur tuh, Cen, iya, gue lihat kata dia gitu. Lewat tuh, tet. Habis itu ada pohon. Pas ngelewatin lagi, balik lagi jadi si Uli. Rubah gitu ya? Uli terus kuntilanak? Iya, jadi Uli lagi. Habis cuci muka dulu ya, pengen boker sebentar gitu kan ya. Ke toilet tuh bang, ke toilet. Boker, pas keluar boker gue disamperin.
sama mbah, kakek-kakek, iya kakek-kakek gitu, kakek-kakek nyamperin gue tuh gitu kan, kamu baru turun ya, kata dia gitu, iya mbah, kamu nggak nyampe puncak kan, kamu nggak izin saya sih tadi malam. Dia cuma Nyamperin, pokoknya yang manggil gue tuh bang ada doang, ngomongnya gue samperin, mana, dan gue begonya kan, mana, nggak ada gitu, gue balik arah lah, balik arah gue nengok gini, iya ada, setelah anak itu gue arahin sini, gue pindahin arah sini, jadi ngadep kesana lah gitu, dari pindahin, dia ngomong, bang lama-lama deket. si sosok hitam gede ini. Iya, dan ternyata nggak cuma sosok hitam gede, ada mbak, terus sama ada poci ceritanya. Kuntilanak tuh. Iya. Nih, jadi waktu itu aku sempat ngimpiin aku tiba-tiba jadi penari di sini nih tuh, penari pakai baju putih, pakai kayak baju balet kayak sebenarnya ya, cuman penari aja, rambutnya dikonde, terus tangan aku tapi dipaku, terus pas di pohon ketiga, udah makin dekat ya. Iya, udah kayak jangan lihat, penasaran kan ya kita sebenarnya mah ya, apaan tuh gitu. Takut tapi penasaran. Kayak jajami harja gue, apaan tuh gitu. Apa tuh Iya. gitu. Oh iya apa tuh ya? Apa tuh? Iya benar-benar. Ini pas aku lagi begini jadi enak-enak dipijitin kan. Terus gitu aku sempet begitu kan. Gitu. Agar pandangan ke sana. Iya. Jadi wujudnya adalah ini mukanya gosong semua, gosong kebakar kayaknya ya. Gosong kebakar dan berkerak. Berkerak gitu, enggak ada matanya. Luka bakar. Iya, enggak ada matanya. Bolong. Oh, matanya bolong. Matanya bolong. Ini berkerak, mukanya dan yang keluar bukan darah tapi apa coba? Larva. Belatung. Bukan belat. Apa? Lahar. Terus-terusan terjadi seperti itu gitu. Bahkan kalau misalkan aku live sering banget kayak ada suara anak kecil. Tapi itu semua mereka yang bilang. Jadi aku tuh nggak dengar apa-apa. Suara nafas, anak kecilnya ada di situ terus. Nah, mulai kayak gitu tuh akhirnya terbentuklah setiap live tuh orang selalu merasa ada sesuatu di dalam situ. Ada itu. Iya, sampai akhirnya yang deket-deket ini nih baru-baru ini ada gadis indigo. Dia bilang memang ada anak kecil di situ cowok. Jadi dia bikin video. Jadi bikin video sendiri dan dia gambarin semua sosok yang ada di rumahku. Itu banyak banget sebenarnya. Dia mengomentari rumah kita. Iya. Terutama ada anak kecil itu. Jadi anak kecilnya dia benar-benar gambar cowok. Cakep. Terus abis itu iya cakep dan dia sering banget gantungan di tangga ngeliatin aku. Anak kecil, laki-laki. Ya. Main di sini ya, kakinya gantung-gantung di sini. Lagi ngeringkuk gitu loh kayak gitu sambil ngeliatin gitu. Kok gelantungan di tangga? Jadi dia gak gantungan ya main-main kakinya gitu. nyeplos di tangga gitu loh. Terus katanya ganteng Jadi, banget. Kita juga gak pernah ketemu yang anak yang sebelumnya itu. Nah jadi di depan itu tiba-tiba ada sosok kayak cewek. Di depan pintu nih? Di depan gerbang. Di CCTV. Tapi mobil tuh bisa lewat-lewat aja. Ya, jadi bentuknya putih kayak perempuan ya? Bener-bener kayak cewek, kayak ibu pengabdi setan gitu. Ngeliat di CCTV, terus ada putih-putih nggak jelas apa ini di depan rumah. Tapi kalau misalkan kita lihat ke depan, itu benar-benar ada mobil. Udah kayak gitu. Terus di CCTV tuh ada mobil lewat, ya udah. Maksudnya merobos sosok putih ini aja nembus gitu ya. Kadang diajak ngobrol. Iya, kadang-kadang berasanya gitu. Iya, jadi saya nggak bisa tidur, Jadi dari mulai jam 2-an sampai suara azan, mulai itu orang ngaji, baru dia pergi. Jadi saya tuh sampai darah saya tensinya naik gara-gara kan tiap malam. Iya, saya udah bilang. Saya panggil Uwa kalau nggak salah. Saya tidur dulu ya karena kelihatan sepuh. Komunikasi gitu. Komunikasi. Kayak mencekam, kayak gimana sih bro? Kayak gue nggak, saya kayak vibesnya itu. Oke, bentar. Mati. Nah kan? Apakah ini gangguan? Gue pernah suatu hari kita itu punya makanan, kulkas tuh ada di atas ya. Kulkas ada di atas. Ada makanan dia ketinggalan. Jadi kita habis beli sesuatu barengan, terus punya kita ditaruh di kulkas lah. Ntar kita pulangnya bawa taruh kulkas dulu lah. Ntar kita belum takut basi. Gitu. Nah, punya kita udah diambil, tinggal punya dia sendiri. Dia itu orang kantor berdua ini salah satunya. Dia tahu kalau di atas itu tidak benar. Maksainlah dia ke atas. Udah sore wayah pulang ke atas.
Dia bodo amat, gue nggak tahu, gue takut ngambil lah tuh, buka kulkas tuh, Nisa gitu. Panggil nama aslinya ya. Dipanggil. Lu ngeliat juga barusan? Iya. Kalau pada saling cerita tuh ada satu perempuan yang dia tuh emang lumayan sensitif juga. Dia ceritain kalau si Jono ini dia ngeliat dari awal itu emang ada yang ngegendong di belakang Jono, dan itu katanya sih kuntilanak. Siapa si A ini yang tadi pas pagi sensitif itu cowok itu bilang katanya acara kita tuh nggak direstuin sama yang punya tempat, terutama si penjaga gunung. Jadi kenapa tendanya rubuh, anginnya anget, itu katanya pasukan, jadi raja sama ratu pakai pakaian Jawa naik kereta kencana bersama pasukan-pasukannya di belakang. Itu ngelemparin tombak gitu. Jadi anginnya itu katanya sih visualisasinya ya tombak yang mereka lempar, pedang mereka lempar, terus akhirnya kena ke tenda senior, robek. Thank you banget teman-teman misteri yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Lari Malam Misteri.